Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan video saya sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data untuk e-learning statistik pendidikan, yang mana ini pertemuan kelima kita di perkuliahan online. Di sini saya akan menjelaskannya menggunakan PowerPoint. Yang saya jelaskan merupakan contoh-contohnya. Mudah-mudahan dengan saya menjelaskan dengan PowerPoint, Ananda semua bisa lebih paham. Nah, tadi juga saya sudah menjelaskan dengan video saya dan ini dengan PowerPoint-nya. Alangkah baiknya sebelum saya menjelaskan, kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan tentang ukuran pemusatan data kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, mengetahui jenis ukuran pemusatan. Yang kedua, mampu menghitung berbagai jenis ukuran pemusatan. Dan insya Allah kedua ini akan kita capai di akhir proses perkuliahan hari ini. Dan nanti saya akan memberikan soal yang mana soal-soal tersebut akan Ananda kerjakan. Boleh dikerjakan secara berkelompok, tetapi tetap mengumpulkannya secara individu. Silakan dikerjakan secara berkelompok dan dikumpulkan secara individu. Soal tersebut untuk mengukur kemampuan Ananda, apakah Ananda paham dengan apa yang telah saya jelaskan. Kita tahu ukuran pemusatan yang kita pelajari di video sebelumnya adalah min, median, dan juga modus. Min itu adalah rataan atau rata-rata dari sebuah data, sedangkan median itu adalah nilai tengah dari sebuah data. Modus adalah nilai yang sering muncul dari sebuah data. Ini yang disebut dengan ukuran pemusatan 3M, min, median, modus. Dan ini sebenarnya sangat familiar sekali yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan contohnya juga nanti saya kaitkan dengan dunia pendidikan. M yang pertama, min, rataan. Kita lihat rumus min itu adalah X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Saya ulangi kembali, X bar sama dengan sigma XI dibagi N, di mana X bar itu rata-rata, sigma XI itu adalah jumlah data ke I, dan N itu banyaknya data. Kita lihat contoh di bawah, nilai PAI siswa, nilai terendah 75 dan nilai tertinggi 100. Kita akan mencari rata-ratanya. Berapakah rata-rata dari contoh ini? Mari kita lihat sama-sama penyelesaiannya. Mari kita lihat penyelesaian untuk contoh yang tadi. Kita jumlahkan seluruh nilai, mulai dari nilai 90 sampai dengan nilai 100, dibagi dengan banyaknya nilai. Kita hitung sama-sama. Banyaknya nilai itu ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dibagi dengan 11. Total dengan keseluruhan nilai adalah 985. Lalu dibagi 11, dapatlah hasilnya 89,54. Jadi rata-rata atau rataan untuk contoh yang tadi adalah 89,54. Ini contoh untuk nilai data tunggal, min untuk nilai data tunggal. Kenapa saya hanya menjelaskan untuk nilai data tunggal? Karena dalam proposal penelitian kebanyakan data yang kita gunakan adalah data tunggal. Kita tidak jarang menggunakan data memiliki distribusi frekuensi kelompok. Jadi untuk proposal nanti data-data kita semuanya berbentuk data tunggal. Mari kita masuk untuk M yang kedua, yaitu median. Median adalah nilai tengah dari sebuah data. Untuk median ini ada dua rumus yang saya berikan di sini. Yang pertama untuk jumlah data ganjil, yang kedua untuk jumlah data genap. Untuk jumlah data ganjil, ME sama dengan X N tambah 1 dibagi 2. Saya ulangi lagi, ME sama dengan X N tambah 1 dibagi 2. Untuk data genap, ME sama dengan setengah dikali XN bagi 2 ditambah XN bagi 2 ditambah 1. Setengah dikali XN bagi 2 ditambah XN bagi 2 ditambah 1. Itu untuk yang genap. Lebih jelasnya barangkali nanti di contoh akan kelihatan bagaimana penggunaan rumus ini. Mari kita lihat contoh berikut ini.
Berikut saya berikan contoh untuk mencari nilai min. Ada dua contoh. Yang pertama untuk yang A itu datanya ganjil, yang B itu datanya genap. Nah, data yang untuk A dan B masih belum terurut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengurutkan data dari nilai terkecil menuju nilai terbesar. Yang A itu kita urutkan, maka jawabannya ada di bawah, dimulai dari 75 diakhiri 100. Yang B itu kita urutkan juga, dimulai 75 diakhiri 100. Nah, setelah data kita urutkan, kita baru bisa menentukan nilai min dari data tersebut. Kalau belum kita urutkan, maka tidak bisa kita tentukan nilai minnya. Mari kita lihat berapa nilai min A dan berapa nilai min dari B. Berikut penyelesaian dari contoh yang tadi untuk mencari nilai min. Kita tahu nilai jumlah data yang pertama itu ganjil, jumlahnya 11. Untuk data yang A tadi kita hitung bersama, jumlahnya 11. Kalau kita masukkan kepada rumus yang tadi, ME sama dengan X N ditambah 1 dibagi 2, di mana N itu jumlah data, berarti X dalam kurung 11 ditambah 1 bagi 2. 11 tambah 1 12, berarti ME sama dengan X 12 dibagi 2 X ke 6. ME sama dengan X ke 6. Data ke 6. Data ke 6 itu nilainya adalah 90. Saya ulangi kembali. ME sama dengan X N ditambah 1 dibagi 2. Berarti ME sama dengan X dalam kurung 11 ditambah 1 dibagi 2. 11 tambah 1 12. 12 dibagi 2 6. Berarti X 6. Data ke 6. Data ke 6 itu nilainya 90. Itu untuk data ganjil. Yang kedua adalah data genap. Kita tahu tadi data genap rumusnya ME sama dengan setengah dikali XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Nah, kita lihat N-nya berapa? N-nya ada 12. Nah, berarti X pertama 12 dibagi 2, 6. Berarti X ke 6. Lalu ditambah 12 dibagi 2 ditambah 1. X ke 6 ditambah 1, X ke 7. Berarti untuk ME yang kedua, datanya adalah data ke 6 dibagi dengan data ke-7, ditambah dengan data ke-7 dibagi 2. Data ke-6 90, data ke-7 juga 90. Nah, kita tinggal bagi 2. 90 ditambah 90 dibagi 2, hasilnya adalah 90. Itu dengan kalau menggunakan rumus. Sebenarnya kalau kita menghitung dengan tanpa rumus pun bisa. Penyelesaian nilai tengah itu adalah nilai di sebelah kiri sama banyaknya dengan nilai sebelah kanan. Kita tinggal bagi. Yang sebelah kiri itu 5, yang sebelah kanan juga 5. Untuk contoh yang A. Nah, yang contoh yang B, sebelah kanan itu 6, sebelah kiri juga 6, sama banyak. Nah, ketika kita setelah membagi sama banyak, maka kita telah melakukan penyelesaian untuk mencari nilai tengah. Itu cara mudahnya. Kalau seandainya datanya sedikit. Tapi kalau datanya banyak, tentu akan lebih mudah dan lebih cepat kalau kita menggunakan rumus. Kita masuk untuk M yang ketiga, yaitu modus, nilai yang sering muncul. Untuk modus ini saya tidak akan memberikan rumus karena sangat sederhana sekali. Kita tinggal melihat saja data mana yang sering muncul. Saya ambil contoh nilai median tadi, ada dua data A dan data B. Untuk data A, nilai yang sering muncul kalau kita hitung dan kita lihat bersama-sama, ternyata nilai 90 ada 3 kali, lalu nilai 100 juga ada 3 kali. Maka modusnya atau MO-nya 90 dan 100. Untuk nilai yang B sama 90 3 kali, lalu untuk nilai 100 3 kali, dan nilai 85 juga 3 kali. Berarti modusnya ada 3. 85, 90, dan 100. Itu contoh modus. Mudah-mudahan dari contoh ini Anda lebih paham lagi. Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan pertemuan kita hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah ukuran pemusatan data itu ada 3. Min, median, modus. Min itu rata-rata, median itu nilai tengah, modus itu nilai yang sering muncul. Untuk kesimpulan yang kedua, bahwa ukuran pemusatan ini dipelajari untuk
analisis data penelitian, terutama nanti kalau seandainya Ananda berminat untuk meneliti jenis penelitian kuantitatif, maka salah satu analisis data yang Ananda sering gunakan adalah ukuran pemusatan data. Tidak menutup kemungkinan juga di penelitian kualitatif juga akan menggunakan ukuran pemusatan data, tapi untuk data tambahan atau data pendukung. Dan ukuran pemusatan data ini sebenarnya sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan sering kita lakukan. Mudah-mudahan dengan dua kesimpulan tadi, Ananda bisa paham dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, kita akhiri perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.